Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat Shalom, kita bersuka cita untuk hari ini kembali kita bersama-sama ada di dalam ibadah Syabat yang Tuhan perintahkan kepada Israel dan juga kepada kita sebagai bangsa-bangsa yang dicangkokkan atau ditempelkan kepada Israel. Dan kita akan sama-sama mendengar parasat Yitro, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertolongan, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk hari Syabat yang Tuhan berikan kepada Israel dan juga kepada kami bangsa-bangsa, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh berhenti dari segala yang lain, dan kami boleh memberikan waktu dan hati kami, perhatian kami kepada kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu kami mohon Bapa, setelah kami memuji Tuhan, kami berdoa, tiba saatnya kami mendengar pengajaran firman Tuhan. Kami mohon urapi pemberitaan firman Tuhan, urapi kami sekalian, supaya kami boleh dibukakan akan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam firman-Mu, dalam perintah-perintah-Mu. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yesua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan, dan berikan juga kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain dan mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya juga akan sebelumnya membacakan berkat pembacaan atau pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bimesfotav vetzifanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, kita sama-sama sebelum mendengar firman Tuhan, kita ucapkan ikrar persekutuan kita. Saudara bisa bersama-sama yang ada di gereja. Di sini saudara boleh bangkit berdiri. Kita ucapkan sama-sama. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua HaMasiah, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan sama-sama melihat bagian dari kitab suci kita, yaitu Keluaran 18 ayat 1 sampai 20 ayat 23. Ini disebut dengan nama parasat Yitro. Yitro artinya kelimpahan, tetapi juga ini adalah nama orang. Kita akan sama-sama mempelajari pada saat ini, dan saya memberi judul Torah, Perjanjian Kasih Tuhan dan Israel. Jadi dalam parasat ini kita membaca, ya, kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan Torah kepada Israel sebagai perjanjian kasih. Jadi sebagai ketubah, sebagai perjanjian kasih antara mempelai pria kepada mempelai wanita. Ini yang harus kita selalu pegang maknanya. Torah itu diberikan sebagai perjanjian kasih. Karena inti Torah adalah kasih. Nah, kita akan sama-sama membaca dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi tadi sudah dibaca oleh Saudara Jerry, ya. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, dan sekarang kita baca lagi bahasa Indonesia untuk memfokuskan perhatian kita. Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Mose, segala yang dilakukan Elohim kepada Mose dan kepada Israel, umatnya. Yakni bahwa Adonai telah
membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Mose membawa serta Sipora, istri Mose yang dahulu disuruh Mose pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Mose, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Elohim Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ya, saudara, kita membaca bahwa Parashat Yitro dibuka dengan satu peristiwa keluarga, yaitu reuni keluarga. Jadi bagian pertama yang kita bahas di dalam Parashat ini adalah reuni keluarga. Dan peristiwa ini dicatat dalam Torah. Mengapa? Karena Elohim mementingkan keluarga. Itu sesuatu hal yang penting, bahwa Elohim kita, Tuhan yang kita sembah, mementingkan keluarga. Lalu kita tanya lagi, mengapa dia mementingkan keluarga? Karena Tuhan bukan hanya memanggil saudara dan saya pada satu generasi. Tuhan tidak pernah memaksudkan memanggil seseorang, Abraham atau siapapun, hanya untuk satu generasi. Tapi Tuhan memanggil Abraham itu generasi demi generasi. Karena itu dikatakan Tuhan Abraham, Ishak, dan Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Itu sudah 3 generasi untuk menunjukkan bahwa Tuhan memanggil umatnya itu generasi demi generasi. Demi generasi. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan ledor fador. Jadi kita mesti lihat, kalau kita saat ini percaya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kita harus ada di dalam satu rangkaian generasi. Bukan hanya untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk generasiku sendiri, tapi kita mesti melihat kalau kita ada generasi di atas kita sudah percaya, maka kita harus melihat bahwa kita ada di dalam rangkaian generasi, ledor fador. Itu artinya bahwa kita juga harus menyiapkan generasi berikut. Bukan hanya sampai di generasi kita, kita mesti menyiapkan generasi yang berikut sampai Mesias datang kedua kalinya. Jadi kita bisa lihat itu di dalam Torah. Ya, bahwa Tuhan memulai dengan memperhatikan keluarga. Karena melalui keluarga ini baru bisa berjalan. Tanpa keluarga tidak bisa berjalan. Kalau keluarganya berantakan, maka nggak akan bisa lagi membuat satu generasi di bawahnya itu menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu keluarga itu penting. Ya, baik untuk pria maupun wanita. Karena memang Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Jadi mengapa Tuhan ciptakan berpasangan? Karena Tuhan ingin mereka saling mendukung satu sama lain. Dan kita mulai bertanya, kenapa kalau begitu Mose dengan istrinya itu tidak tinggal bersama? Ya, dengan ayat yang barusan kita baca. Kalau begitu Mose di mana, istrinya di mana? Sekarang melalui Yitro mereka dipersatukan atau dibuat berkumpul lagi. Rupanya ketika Mose itu menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kembali kepada Firaun di Mesir, pelayanannya ke Mesir. Tadinya dia tinggal di Midian dan dia menikah dengan Sipora, mempunyai 2 orang anak. Lalu waktu dia dipanggil melalui semak duri yang menyala itu, dia pergi ke Mesir. Lalu atas saran Aharon, kakaknya, maka Mose tidak membawa Sipora dan kedua anaknya ke Mesir. Karena pelayanannya itu berat. Kita bisa lihat bahwa pelayanan itu satu tugas yang tidak ringan. Apalagi waktu itu Mose, dia harus berhadapan dengan penguasa dan kemudian juga kuasa-kuasa gelap di Mesir, dukun-dukun Mesir, semuanya dengan kuasa-kuasa gelap dia harus hadapi. Dan kalau dia membawa istri dan anak-anaknya, maka kedua keluarganya akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Karena itu atas saran Aaron dia tinggalkan di Midian bersama dengan mertuanya. Dan ini adalah dalam waktu cukup lama, sehingga ini merupakan satu harga pengorbanan yang harus dibayar oleh Mose.
Jadi kalau kita membaca buku, kita pikir, oh ya memang terpisah, udah ya udah mau apa lagi. Tetapi kalau orang yang melakukannya, ini harga pelayanan. Ini harus dibayar. Dan siapa yang bayar? Bukan Tuhan yang bayar. Mose yang bayar. Ini saya ingin tunjukkan ini bahwa ketika satu pelayanan itu berjalan, maka memang Tuhan yang akan melengkapi pelayanan itu, tetapi yang bersangkutan juga harus bayar harganya. Ini yang saya ingin sampaikan ya dengan keadaan ini. Bahwa ada orang yang mau bayar harganya. Ya, dia mesti kasih waktu, dia mesti kasih tenaganya, dan dia bahkan juga bersedia terpisah dari keluarganya atau tidak selalu bisa ada di dalam keluarganya. Nah, jadi itu dilakukan oleh Mose, tetapi kemudian Yitro mertua Mose, dia melihat udah berapa lama dan kemudian ini terjadi, dan waktu dia ingin bertemu dengan Mose, maka dia lihat aspek ini dan dia bawa Sipora dan kedua anaknya untuk bersatu kembali dengan Mose setelah Israel keluar dari Mesir. Jadi pelayanan itu atau tugas pelayanan yang paling besar yaitu keluar dari Mesir sudah dilalui. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keluarga itu selalu dijunjung tinggi oleh firman Tuhan, dan Tuhan memakai Yitro untuk meneguhkan itu pada keluarga Mose. Dan juga kita lihat di sini bahwa pelayanan itu selalu perlu diselaraskan dengan pengembangan keluarga, dengan pemeliharaan keluarga. Jadi ini sesuatu hal yang berbeda. Pelayanan itu dia punya disiplin sendiri, keluarga juga sendiri, tapi dua-duanya harus dioptimasi, harus dioptimize ya, harus dioptimasikan, artinya dua-duanya harus tetap diperhatikan satu sama lain sehingga kedua-duanya bisa berjalan searah. Dan kita bisa melihat ini terjadi pada keluarga Mose waktu Yitro datang membawa kedua anaknya dan bersama juga dengan istrinya. Nah, coba kita lihat saat ini, kita lihat mengenai keluarga, ya. Kita udah ada di sini dan saya rasa ini kita perlu ambil kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan membentuk keluarga. Kita lihat bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, jadi dalam keadaan sepasang begitu yang seimbang, dan mereka diperintahkan untuk berkembang biak. Jadi berkembang biak bagi manusia ya tentu punya anak, itu Kejadian 1 ayat 28. Dan ini diperintahkan kepada mereka sebagai suami dan istri. Sehingga orang atau pasangan sebelum dia mempunyai anak, maka dia harus menikah dulu. Jadi saudara lihat bahwa perintah itu diberikan kepada orang atau kepada pasangan suami istri. Dan kalau belum suami istri, dia harus menikah dulu. Dan ini berlaku bagi semua orang, karena itu diperintahkan kepada Adam sebagai manusia yang pertama. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa para imam yang melayani di Bait Suci pun juga menikah. Apakah para rabi menikah? Para rabi menikah. Ya, kita melihat ada di lingkungan agama ada para imamnya yang tidak menikah. Tetapi kita lihat di sini dalam Alkitab para imam itu menikah dan para rabi juga menikah. Tetapi juga ada rabi yang mengulur usia nikahnya atau mengundurkan usia nikahnya lebih lama. Jadi tidak muda tapi udah lebih dewasa baru mereka menikah. Contohnya adalah Rabban Gamliel, cucu Rabi Gamliel sang penatua. Jadi guru dari Rabi Shaul itu adalah Gamliel sang penatua. Diberi judul begitu ya, dikasih gelar begitu. Jadi Rabban Gamliel the elder. Nah, dia punya cucu dan namanya juga Gamliel juga, sehingga lalu jadi beberapa orang pakai nama Gamliel. Tetapi yang tadi
usia nikahnya dimundurkan, itu adalah cucu dari Rabban Gamliel sang penatua. Kita lihat di sana, dan kemudian juga ada Rabbi Simon ben Asai, bahkan dia tidak menikah. Lalu Rabbi Simon ben Asai mengatakan begini, apa yang aku lakukan? Aku dipenuhi cinta kepada Torah. Biarlah orang lain yang meneruskan keberadaan dunia. Jadi dia tidak menikah dan dia untuk meneruskan keberadaan dunia, biarlah orang lain. Namun ia tetap menganjurkan orang lain untuk menikah, ya, itu di dalam buku dari David Bevan. Tetapi normanya adalah menikah, saudara. Di dalam kitab suci normanya adalah menikah. Nah sekarang kalau normanya menikah, bagaimana cara memilih pendamping? Nah, ini saya mau sampaikan ini untuk melihat ada banyak pemudi kita juga pada usia menikah. Bagaimana cara memilih pendamping hidup? Kita perlu lihat pola Alkitab. Adam diberi Hawa tanpa mencarinya. Itu ya, kita lihat ada satu pola bahwa Adam diberi Hawa tanpa mencarinya. Itu satu pola. Tapi ada pola lain. Abraham harus mencari istri bagi anaknya Ishak. Itu di parasha Haye Sarah. Jadi ada yang tanpa mencari dia dapat, tapi juga ada yang mencari untuk dapat. Jadi dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Abraham minta diambilkan istri bagi anaknya itu dari sanak saudaranya sendiri. Mengapa? Mengapa dia minta harus diambil dari sanak saudaranya sendiri? Ini adalah satu cara untuk menghindari orang Kanaan yang menyembah berhala. Jadi Ishak tinggal di Kanaan bersama Abraham. Ishak tidak boleh menikah sama orang Kanaan karena orang Kanaan itu penyembah berhala. Dan dia dari keluarga yang lain, jadi sulit sekali membendungnya. Karena itu Abraham minta supaya anaknya jangan menikah dengan penyembah berhala, dia minta diambilkan calon dari keluarganya di Ur-Kasdim. Nah, pertanyaannya lalu begini, bukankah Abraham juga berasal dari penyembah berhala? Benar, Abraham juga berasal dari keluarga penyembah berhala. Kenapa dia sekarang ambil dari keluarganya yang juga punya hubungan dengan penyembah berhala? Tetapi pada waktu Abraham memerintahkan itu dia sudah berubah. Dia bukan lagi penyembah berhala, dia penyembah Tuhan yang hidup. Karena itu dia meminta Ishak anaknya tidak boleh dibawa ke Aram, Mesopotamia. Ya, sebaliknya calonnya itu yang harus datang, harus dibawa ke keluarga Ishak dan keluarga Abraham. Mengapa? Agar istri Ishak ikut iman Abraham dan Ishak. Saudara lihat ini jadi cerita, tetapi kita bisa lihat mengambil inti jadi ceritanya. Abraham minta calon istri Ishak yang dibawa ke dalam keluarganya. Dengan demikian mereka atau dia bisa menyesuaikan diri dengan iman yang ada pada Abraham dan Ishak. Dengan demikian maka keluarga ini ada di dalam satu iman. Nah, kita mesti lihat cerita itu, bukan cuma Abraham minta dari keluarganya lalu tidak tahu esensinya apa, begitu ya. Nah, kemudian Eliezer, sekarang kita lihat. Eliezer hamba Abraham ditugasi untuk menjemput calon istri dari Ishak. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa untuk mendapatkan pasangan yang cocok bagi anak majikannya. Lalu dia minta tanda atau kriteria. Dan dia berdoa dengan satu tanda. Atau kita katakan kriteria. Apa kriterianya? Kita sudah belajar di parasha Haye Sarah. Tapi saya ingin kembali lagi karena ini parasha ini juga memberikan tekanan kepada keluarga. Maka dia meminta tanda, yaitu pertama ramah terhadap pendatang, sifat ramah. Kemudian anak itu atau gadis itu mau kerja keras.
mau kerja begitu ya. Dia bukan pesolek tapi dia mau kerja. Ia bahkan tidak pernah menyebut bahwa gadis itu harus cantik atau tidak. Tapi ternyata yang datang kepada Eliezer itu ternyata seorang gadis cantik. Nah, sudah lihat ya, itu jadi sesuatu yang ditambahkan. Kriterianya jelas kepada karakter, kepada keramahan, kepada sifat mau kerja, itu karakternya, tetapi kemudian itu ditambahkan kecantikan. Dan ini semuanya memenuhi tanda-tanda yang didoakan oleh Eliezer. Nah sekarang, apa kriteria atau tanda yang saudara pakai? Ini saya bicara kepada para pemuda yang belum menikah. Apa tanda atau kriteria yang saudara pakai? Kebanyakan orang akan mengatakan nyaman. Kalau aku bersama dengan dia, aku nyaman, gitu ya. Ini logis. Bagaimana orang dapat berjalan bersama tanpa merasa nyaman dengan orang yang bersama dia? Nyaman itu perlu untuk berada bersama. Tetapi ternyata nyaman tidak cukup untuk memasuki pernikahan. Dalam pernikahan ada banyak isu yang harus dilihat secara pribadi dari dua sisi yang berbeda. Karena semua isu yang ada di dalam pernikahan nanti harus dilihat dari dua sisi yang berbeda. Dari yang suami dan dari istri. Dan itu perspektifnya berbeda. Yang tidak pernah dilihat, ya hal ini tidak pernah dilihat pada masa pacaran. Karena dalam masa pacaran itu belum jadi suami dan istri. Jadi karena itu seakan-akan bisa melihat dalam bersama. Seakan-akan begitu. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan maka sudutnya langsung jelas. Yang suami melihat begini, yang istri melihat begini, dan itu harus diselesaikan, harus diantisipasi. Harus ada hal-hal yang lain yang lebih mendasar untuk bisa memasuki kehidupan nyata dalam pernikahan. Jadi hal-hal yang lebih mendasar itu adalah seimbang. Salah satunya adalah keseimbangan dalam keyakinan iman. Seperti tadi yang diperhatikan sekali oleh Abraham. Jadi keseimbangan dalam keyakinan iman lebih dari sekedar beragama. Lebih dari sekedar beragama. Jadi lebih rinci dari itu. Perlu dilihat. Lalu komunikasi, bagaimana komunikasinya? Apa bisa komunikasi dengan baik? Bagaimana gaya komunikasi? Ada juga di dalam keluarga itu ada kepemimpinan rohani. Ini semuanya perlu jadi pertimbangan. Harus ada etos kerja. Etos kerja, bagaimana dia sikapnya terhadap kerja. Karena di dalam pernikahan itu lalu semuanya itu terukur. Bagaimana satu keluarga dapat survive kalau tidak ada sikap terhadap kerja yang baik. Lalu bagaimana juga melakukan atau mendapatkan rekreasi dan juga keuangan. Nah semuanya itu lalu harus menjadi pertimbangan. Jadi bukan hanya nyaman, tetapi juga semua yang tadi saya sebutkan menjadi pertimbangan. Nah kalau kita lihat Eliezer, maka jodoh itu tetap dibawa di dalam doa. Jadi dia minta kepada Tuhan untuk mendapatkan orang yang tepat. Nah ini sesuatu yang penting yang perlu selalu kita tahu bahwa Tuhan yang menjadikan Hawa untuk Adam, itu dia yang pertama kali berpikir tentang jodoh. Jadi kita mesti tanya sama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana pemuda dan pemudi berdoa untuk hal yang penting ini ya di dalam jodoh. Setiap Erev Syabat, suami membacakan Amsal 31 bagi istrinya. Dan istri membacakan Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 112 dan yang lainnya 128 bagi suami. Jadi dalam keadaan sudah posisi suami dan istri, maka suami membacakan Amsal 31. Jadi itu adalah satu keadaan yang ideal ya bagi seorang istri. Sedangkan istri membacakan Mazmur 1, 112, 128
bagi suaminya. Itu satu keadaan, satu mazmur yang menjelaskan bagaimana seorang suami. Nah, kalau begitu maka ini juga bisa dipakai oleh para pemuda untuk mohon kepada Tuhan berhubungan dengan calon pendampingnya. Jadi pemuda berdoa, Tuhan berikan kepada saya seorang pendamping seperti Amsal 31. Ya, sudah jelas ya bahwa kita lalu berdoa yang seperti apa, bukan hanya nyaman, aku nyaman lalu udah sepertinya nyaman begitu ya. Saudara berdoa calon pendampingnya itu ada di dalam kriteria Amsal 31. Setelah dia itu di dalam dia juga dengan demikian menghormati Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan seperti juga kita mengasihi Tuhan. Nah, demikian juga bagi para pemudi. Mohon kepada Tuhan calon pendampingnya seperti yang tertulis dalam Amsal 1, maksud saya Mazmur 1. Dalam Mazmur 1. Ya, saudara bisa lihat itu ada di dalam Alkitab, Mazmur 1, para pemudi baca seperti apa, lalu saudara pakai itu sebagai doa. Atau Mazmur 112, Mazmur 128. Jadi Bapa kita yang di surga, yang sebetulnya yang memberikan firman itu, dia tahu bahwa orang ini dia minta dengan firman-Nya sendiri. Dia meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Dia tahu pasangan mana yang paling baik, yang sesungguhnya yang diperlukan bagi anaknya yang memohon itu. Maka dia akan membawa orang yang tepat kepada anak-anaknya yang memohon kepadanya. Nah, di dalam doa berkat, saya selalu sebagai gembala selalu berdoa untuk orang yang tepat, baik pria maupun wanita. Selalu ada itu. Itu adalah maksudnya untuk ini. Bahwa ya itu secara umum juga berlaku, tetapi khususnya juga bagi orang untuk mendapatkan calon pendampingnya, baik pemuda maupun pemudi, supaya mendapatkan pendamping yang tepat, yang berasal dari Tuhan. Nah, ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan dalam hubungan dengan keluarga. Pria memerlukan istri dan wanita memerlukan suami dalam tatanan keluarga. Tetapi keluarga juga bukan saja untuk suami dan istri. Keluarga diperlukan untuk menghasilkan, seperti yang Tuhan perintahkan, menghasilkan generasi yang berikutnya. Jadi ada anak-anak, ini disebut dengan generasi penerus. Dan anak-anak menjadi warga keluarga yang berharga. Karena melalui mereka lah iman orang tua diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, kehadiran orang tua menjadi payung bagi pertumbuhan anak-anak. Jadi kesehatian dari kedua orang tua itu membangun anak-anak, membina anak-anak, memberikan pengaruh yang baik. Nah, sebaliknya sekarang, kalau tadi kesatuan orang tua menjadi payung, tapi bagaimana kalau orang tua bertengkar? Yang terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Ini memberikan pengaruh yang kurang baik tentunya kepada anak-anak. Dan keadaan itu akan menjadi lebih buruk kalau pertengkaran itu mengarah kepada perceraian. Nah, perceraian mempengaruhi kehidupan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Tetapi memang mereka punya masalah. Tapi sekarang coba kita lihat perceraian itu akan mempengaruhi yang paling sebetulnya dipengaruhi atau mendapatkan ketidakberuntungannya atau mendapatkan dampak yang negatif itu kepada anak-anak. Karena anak-anak dia tidak ada urusan dengan kedua orang tuanya. Dia bukan yang menyebabkan kedua orang tuanya punya masalah, tetapi dia yang kena dampaknya waktu kedua orang tuanya bercerai. Lalu ini kan jadi sesuatu yang harus dipikirkan. Jadi anak-anak terkena dampak yang paling besar atas keputusan salah satu atau kedua orang tua mereka untuk berpisah. Jadi ini yang harus kita lihat, harus kita
doakan supaya jangan itu sampai terjadi dalam keluarga umat Tuhan. Dan tingkat perceraian di Indonesia itu meningkat. Saya pernah melihat ada di dalam siaran Tekiyah, ya, ada salah satu boleh lihat di sana tingkat perceraiannya itu meningkat, dan karena itu lalu ini juga harus disikapi dengan benar, harus dicegah dari keluarga umat Tuhan. Karena perceraian itu mengakibatkan anak-anak pada pihak yang paling dirugikan, dan karena itu setiap pasangan orang tua atau suami dan istri perlu mempertimbangkan segala sesuatu ke arah sana demi anak-anak. Jadi demi anak-anak maka sebaiknya jangan mengarah kepada perceraian. Dan jadi untuk anak-anak potensi perceraian harus dinihilkan. Ya, jadi itu barangkali sikap yang tepat. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin sekilas terlihat sempurna, tetapi setelah kita berjalan bersama, semakin lama semakin tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, karena itu saudara, sesuai dengan kata firman Tuhan, maka perlu ada yang menutup ketidaksempurnaan itu, supaya itu supaya tidak terlihat dan tidak mempunyai dampak yang negatif kepada seluruh keluarga termasuk anak-anak. Apa itu? Itu adalah kasih. Itu kasih. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, ya, di sana Rasul ini mengatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagi orang percaya, kalau kasih berlaku kepada banyak orang lain, ya, maka terlebih lagi kasih berlaku untuk suami dan istri. Dan dengan demikian maka kelemahan-kelemahan masing-masing itu dapat ditutup karena ada kasih. Dengan kasih itu lalu kita melindungi anak-anak kita dari dampak negatif karena pertengkaran, percekcokan, bahkan perpisahan dari kedua orang tuanya. Dan saya kira ini sesuatu hal yang penting kita lihat, keluarga kita perlu dilestarikan dari generasi kepada generasi lagi, dan kepada generasi lagi sampai Mesias datang, dan salah satunya itu orang tua bisa menjadi payung untuk pertumbuhan yang sehat bagi anak-anaknya. Itu hal yang pertama yang kita lihat di dalam parasa ini, ya, melalui reuni keluarga Mose dan Zipora. Mereka tidak bercerai, tetapi mereka tinggal di tempat yang lain, tetapi melalui kunjungan Yitro mereka dikembalikan dalam satu keluarga yang berkumpul bersama-sama. Yang kedua, kita lihat Yitro. Yitro adalah orang yang takut akan Tuhan. Yitro adalah imam di Midian. Siapa orang Midian itu? Barangkali bisa tunjukkan gambarnya, ya. Kita lihat Midian. Midian adalah keturunan Abraham. Saudara bisa lihat itu Midian Midian itu berasal dari pernikahan Abraham dengan Keturah. Boleh kasih tanda kalau bisa, ya. Keturah di kiri. Ya, itu dia. Jadi sudah lihat itu Abraham itu dia menikah dengan Sarah, ya. Dia lalu juga menikah dengan Hagar, ya, itu Hagar adalah pembantu hamba dari Sarah yang memberikan. Itu dua kan. Tapi juga kita membaca dalam kitab suci dia menikah dengan Keturah. Dan dengan Keturah ada beberapa orang anak, salah satunya itu Midian. Nah, saudara bisa lihat di sana Midian. Nah, karena dia anak dari Keturah dengan Abraham, maka Midian sebagai seorang anak dia kenal Elohimnya Abraham. Ini yang saya ingin sampaikan, ya. Dia kenal Midian secara pribadi, ya. Dia tahu siapa itu imannya Abraham, Tuhannya Abraham. Tetapi apa yang dia tahu, karena kemudian
itu apa yang dia tahu belum bisa dipastikan dia akan turunkan itu kepada anak-anaknya, kepada generasi berikut. Dan ini terbukti bahwa kalaupun Midian itu mengenal Tuhan Abraham, maka keturunannya tidak bisa dijamin. Dan ini kita bisa melihat ya bahwa Yitro dia imam di Midian dan dia bukan mengenal Tuhan seperti Mose mengenal Tuhan atau keturunan Ishak dan Yakub itu mengenal Tuhan. Artinya bahwa kepercayaan mereka bisa saja mereka kenal itu ada namanya Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, tetapi mereka tambah dengan yang lain-lain. Ditambah dengan yang lain-lain. Dan menurut kitab-kitab Yahudi, ya, misalnya Yasar, itu Imam Yitro itu Imam Midian, dia juga adalah seorang penasehat bagi Firaun. Dan Firaun mempunyai begitu banyak dewa, begitu banyak ilah. Jadi Midian juga begitu. Kita bisa lihat ya. Nah, lalu dia datang kepada Mose yang adalah menantunya dan kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Mose. Ini yang penting ya. Waktu Mose bertemu dengan mertuanya, Mose menceritakan segala perkara besar yang dilakukan Adonai Elohim kepada Israel. Jadi Mose juga adalah alumni dari istana Firaun, sementara Yitro juga penasihat dari Firaun. Jadi sebetulnya suasana Mesir itu mereka tahu. Mereka kenal suasana Mesir seperti apa. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saudara perhatikan ya. Jadi Mose tahu, Yitro kenal semua dewa-dewa Mesir, kemudian dengan segala dukun-dukunnya, dan Mose juga bahkan Mose sendiri mengetahui semuanya itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Mose? Keluaran 18 ayat 8 bilang begini, sesudah itu Mose menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Adonai kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi dengan perkataan lain, Mose menyaksikan perkara-perkara besar, hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan kepada Israel dan juga kepada Firaun. Bahwa Tuhan mengalahkan semua dewa-dewa Mesir dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dan membawa Israel sampai keluar dari Mesir dengan selamat. Jadi ini kita katakan dia bersaksi. Nah, sekarang kita lihat apa reaksinya Yitro. Sesudah mendengar kemenangan Adonai melawan dewa-dewa Mesir, Yitro berkata begini, diberkatilah Adonai yang melepaskan kalian dari tangan orang Mesir dan tangan Paro. Jadi ayat 18 ayat 10. Jadi ini dilakukannya ya, dia mengatakan demikian, itu dia katakan seperti itu dalam keadaan bahwa dia juga adalah seorang penasihat Firaun. Nah, kita lihat di sini bahwa kesaksian yang diberikan oleh Mose itu mengubah dia. Dan kita juga bisa melihat bahwa Yitro ini orang yang fair, ya. Dia lihat dia punya banyak ilah, sama seperti orang Mesir, juga orang Midian juga menyembah ilah-ilahnya juga. Dan kemudian waktu dia lihat bahwa Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai itu mempunyai kuasa yang lebih besar, dia terima itu. Jadi dia orang yang fair, orang yang cukup adil, dan dia bukan fanatik buta kepada agama warisan orang tuanya, dia membuka hatinya. Dan kemudian setelah itu dia bahkan membuat satu pengakuan yang luar biasa. Kita baca di Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Adonai, ya itu Yud-Heh-Vav-Heh, lebih besar dari segala ilah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari
tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Jadi sekarang dia mengatakan bahwa Adonai lebih besar dari segala ilah. Dia katakan lebih besar. Itu satu perbandingan. Apa ilah yang dia kenal? Semua ilah yang ada di Midian, semua ilah yang ada di Mesir, itu Adonai lebih besar dari semua itu. Dan ini satu pengakuan yang jujur, dan dengan hal ini maka itu kita bisa melihat bahwa dia mulai beriman kepada Tuhan yang berkuasa. Ayat 12 sekarang kita baca, dan Yitro mertua Mose mempersembahkan korban bakaran, itu olah, dan beberapa korban sembelihan sefakim bagi Elohim. Lalu Aharon dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Mose di hadapan Elohim. Nah, pernyataan ini searah dengan nyanyian Mose ya dan bangsa Israel pada Keluaran 15 ayat 1. Dan waktu Yitro itu menaruh pengakuannya kepada Adonai Yud-He-Waf-He ya, penebus Israel, maka dia sudah meletakkan Tuhan dalam konteks bangsa-bangsa, bukan hanya Tuhan Israel, tapi dalam konteks bangsa-bangsa, konteks global. Dia bandingkan dengan semua ilah-ilah yang lain dalam konteks global yang dia tahu tentunya pada zaman itu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yitro ini dia sudah sampai kepada Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa, bukan hanya Tuhannya Israel. Dan dia tidak berhenti sampai di sana, dia mempersembahkan korban bakaran dan juga korban persembahan lainnya yang disebut sefakim dalam bahasa Ibrani. Kalau begitu Yitro dia sudah menjadikan Adonai Tuhan Israel sebagai Tuhannya. Dia sudah memberikan persembahan. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Yitro menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya karena siapa? Karena kesaksian Mose. Nah, karena itu kita juga perlu selalu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan kesempatan yang berasal dari Tuhan untuk menyaksikan Tuhan dalam pertama pada lingkungan keluarga kita. Dan kemudian juga kepada siapapun yang Tuhan bukakan kepada kita untuk disampaikan kebenarannya. Jadi kesaksian itu selalu menjadi penting. Kalau kita sekarang sudah percaya pada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, ya bukan hanya untuk kita, tetapi juga kita mesti punya kesediaan, kesiapan untuk berbagi dengan orang lain ketika Tuhan membukakan kesempatan itu. Amin, saudara. Ya, biar kita selalu melihat itu dan kita berdoa. Mulai dari keluarga kita, ya tidak harus memaksa, tentu tidak ada paksaan, tetapi berdoa untuk kesempatan, dan ketika Tuhan kasih kesempatannya, kita memakai kesempatan itu sehingga orang itu pun ada banyak orang itu boleh mengenal Tuhan. Sama seperti Yitro, seorang imam dari Midian, kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, seperti juga kepada Adonai Elohim, seperti juga Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga seperti Tuhan, seperti Mose yang percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua. Ya, dan yang ketiga sekarang kita melihat pemberian 10 firman Asar Hadefarot yang ternyata itu melalui satu proses pertunangan dan pernikahan. Jadi makna dari 10 firman Asar Hadefarot diberikan kepada Israel. Untuk ini kita membaca Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Mose menghadap Elohim dan Adonai berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku.
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, segulah dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi saudara, kita lihat ini adalah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Mose, tapi dimaksudkan supaya Mose menyampaikan kepada Israel. Karena apa? Karena Israel takut mendengar suara Tuhan. Jadi harus melalui perantara. Dan kalau kita membaca ini, maka ini adalah gambaran dari pertunangan di dalam budaya Ibrani. Nah, ini di sini ada satu template begitu ya. Untuk membaca ini harus ada satu template untuk melihat bahwa ini dari segi budaya, ini adalah tata cara pertunangan dalam budaya Ibrani. Dan tentu saja yang hal seperti ini tidak bisa diketahui oleh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa hanya membaca teksnya ini saja. Tapi orang Ibrani mengatakan ini adalah satu bentuk pertunangan. Jadi mempelai pria menyatakan apa yang akan dilakukannya bila calon mempelai wanita mau ikut dia sebagai istrinya. Jadi ada sesuatu yang dikatakan atau satu janji atau ada satu hal yang dia sampaikan, kalau kamu mau ikut aku, ini yang akan kamu dapat. Aku bisa beri ini kepada kamu. Kalau kamu mau ikut aku. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Jadi Keluaran 3 ayat 19 ayat 3 sampai 6. Jadi kita melihat ini adalah satu janji yang diberikan secara nyata kepada calon istri atau mempelai wanita. Nah, proses pertunangan antara Elohim dengan Israel itu dimulai di Mesir. Itu di dalam pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini parasa yang lalu ya. Jadi bagi orang Ibrani maka proses pemberian Torah itu dia lihat itu sebagai satu proses pertunangan dan bahkan pernikahan dalam budayanya. Nah, karena itu lalu kita memang waktu membaca Alkitab harus mempunyai dimensi budaya. Bukan hanya baca itu seperti baca tulisan, memakai perspektif kita sendiri, lalu kita pahami. Tentu saja bisa, tetapi enggak lengkap. Tidak lengkap saya katakan. Harus ada proses atau ada dimensi budaya untuk membaca kitab suci Torah, bahkan kitab suci yang lain. Karena itu diberikan kepada orang Israel. Nah, ketika Elohim itu berbicara kepada Israel di Mesir, itu Elohim mengatakan begini. Ya, itu dalam Keluaran 6 ayat 5 dan 6. Akulah Adonai, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Adonai Elohimmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nah, ini kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia sebagai orang Indonesia, maka kita tahu oh ini Tuhan menjanjikan pembebasan bagi Israel saja. Tetapi dalam budaya Ibrani, orang Israel membaca ini adalah salah satu bagian bagi proses pertunangan. Lalu pada waktu ini diberikan, ya Israel tidak menjawab. Karena itu Adonai harus mengulangi lagi janji pertunangannya dan itu yang kita baca tadi di dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Jadi proses itu mulai dari Keluaran 6 ayat 5 dan 6. Israel nggak jawab karena dalam keadaan yang tertekan sekali. Dan padahal dalam pertunangan kita lihat di dalam Alkitab itu wanitanya perlu jawab. Nggak ada kawin paksa gitu ya. Dia mesti jawab. Seperti Ribka. Ribka itu ditanya oleh orang tuanya, apakah kamu mau pergi dengan pria ini untuk kepada Ishak gitu ya. Lalu Ribka mengatakan, iya aku mau.
Jadi mesti dijawab. Nah, di dalam Keluaran 6 ayat 5 dan 6 kita tidak bisa melihat Israel menjawab. Karena itu jadi gantung begitu ya. Nah, lalu Tuhan ulangi lagi di Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Dan kali ini Israel menjawab. Ya, dia katakan dalam 19 ayat 8, Israel menjawab, semua yang dikatakan Adonai akan kami lakukan. Nah, pada waktu itu ini ekivalennya, ini menyatakan bahwa sang gadis mengatakan ya. Dan waktu dia mengatakan ya, maka lalu mereka melakukan toast itu minum anggur ya, dan juga dikenakan cincin pertunangan di jarinya. Nah, jadi itu proses pertunangan. Ya, semua orang Yahudi membaca itu seperti itu. Jadi kalau bangsa-bangsa belum tahu yang seperti itu, maka perlu tahu. Dan karena itu kita perlu membaca kitab suci bagaimana dari perspektif umat yang memang diberi Torah itu. Nah, kemudian setelah pertunangan ada pernikahan. Ini ada tahapannya ya. Tahapannya, nah sesudah pertunangan ada pernikahan, lalu pada waktu pernikahan itulah pria memberikan ketubah, perjanjian nikah. Perjanjian nikah dan ketubah itu berisi 10 firman. Jadi waktu Tuhan memberikan 10 firman itu adalah satu acara, satu hal yang diberikan dalam pernikahan, yaitu sang pria, mempelai pria memberikan perjanjian nikah, ketubah kepada mempelai wanita. Dan di dalam hal ini kita membaca bahwa di dalam ketubah itu, dalam perjanjian nikah itu ada 10 firman. Ya, yang disebut dengan Asara Hadefarot. Asara Hadefarot itu terdiri dari 2 loh batu. Dari 2 loh batu. Yang pertama berisi 5 firman yang berhubungan dengan kasih kepada Adonai Elohim. Dan yang kemudian yang kedua, di loh batu yang kedua berisi 5 firman yang berhubungan dengan kasih kepada sesama manusia. Jadi jelas sekali bahwa 2 loh batu itu yang adalah ketubah itu adalah intinya kasih. Dan itu disebut ketubah, perjanjian nikah. Dan selalu di dalam pernikahan itu intinya adalah kasih. Dan waktu kita membaca ini bahwa inti dari 10 firman itu adalah kasih, dan bahkan seluruh Torah itu intinya kasih, maka kita melihat ini sesuai dengan ajaran Mesias Yeshua. Dalam Mesias Yeshua pada Markus 12 ayat 29 sampai 31 ya, saya baca untuk saudara. Dia ditanya oleh salah satu ahli Taurat, lalu apakah hukum yang terutama begitu ya. Lalu Yesus menjawab ini dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Gimana? Oh, maaf, ini lepas. Ya, dengar saya? Ya, boleh. Saya baca sekali lagi. Markus 12 ayat 29 ya. Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi waktu ditanya hukum apa yang terutama, maka Yeshua menyebutkan
Ada 2 hukum kasih yang disebut dengan golden rule oleh dalam lingkungan Kristen. Dan itu kedua-duanya itu bukan hukum baru, itu sudah diberikan kepada Mose. Yang pertama, kasihlah Elohimmu dengan segenap hatimu, itu diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Ini sebetulnya ayat 4 dan 5 yang Yesua kutip. Tapi itu dari Ulangan 6. Dan kemudian hukum yang kedua yaitu dari Markus 12 ayat 31, itu adalah diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18. Kedua-duanya sudah diberikan kepada Mose. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa Yesua HaMasiah mengkonfirmasi bahwa inti dari Torah adalah kasih. Ya, jadi kalau Rabi Saul mengatakan kasih, maka dia ambil dari Torah. Dia tidak buat dia buat ilmu baru. Dia menjabarkan dengan hikmat Ruach Kodes, dia menyebutkan ada semua karakteristik kasih, tetapi kasih yang dia jelaskan itu adalah kasih yang ada di dalam Torah. Nah, jadi kita mesti paham bahwa Torah itu adalah perjanjian nikah. Dan perjanjian nikah itu intinya kasih. Dan tidak ada yang bisa membantah itu. Tidak terbantahkan, saya katakan. Dengan cara apapun, saudara, maka saudara mesti lihat bahwa seluruh kitab suci bicara tentang itu. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, Markus 12 ayat 29-31, Yesua mengkonfirmasi bahwa inti dari Torah adalah kasih. Dan karena itu kita bersyukur kalau kita mengenal Torah. Setiap kali kita membuka Torah kita tahu ini kasih. Dan tetapi kasih itu bukan kasih feeling talk begitu ya. Bukan kasih yang hanya perasaan atau kasih yang hanya feeling. Bukan itu. Kasih di dalam Torah itu adalah kasih yang dilakukan, kasih yang bertindak. Jadi dalam arti tindakan kasih. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Dan lalu itu dirinci bahwa mengasihi Tuhan itu artinya apa, mengasihi sesama artinya apa, itu dirinci. Jadi satu kegiatan menjadi satu tindakan, yang namanya tindakan kasih. Nah, hal ini barangkali saya juga paralelkan dengan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila, 5 sila ya. Nah, 5 sila itu kebanyakan dihafal. Tapi sebetulnya Pancasila itu harusnya dijabarkan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dijabarkan menjadi tindakan. Nah, itu yang kurang. Itu yang kurang. Yang kurang dilakukan di lingkungan bangsa Indonesia sehingga selalu saja terjadi masalah-masalah sara di bangsa kita setelah sekian puluh tahun merdeka. Nah, di dalam Torah itu kita bisa melihat ada 10 firman, dan 10 firman itu intinya dari 2 yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu kemudian mengasihi Tuhan harus dijabarkan dan mengasihi sesama juga dijabarkan menjadi tindakan. Jadi kalau kita tidak menjabarkan itu maka kita belum melakukan kasih itu sendiri. Kalau kita hanya punya feeling waktu kita nyanyi, itu hanya sebagian kecil sekali. Itu bukan segala-galanya. Jadi kalau kita bisa menyanyi mengasihi Tuhan, itu baik, tentu baik, tetapi belum selesai, belum lengkap. Kita harus menjabarkan itu menjadi tindakan. Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Jadi kasih itu mengerjakan sesuatu. Itu yang ketiga ya. Dan sekarang yang keempat ada saya ada 5 hal. Ini yang keempat, kita akan dalam bagian ini kita memahami simbolisme angka dalam pemberian ketubah Torah. Pemberian Torah di Sinai itu kalau kita hitung ya, dihitung oleh para rabi itu 50 hari sesudah Israel keluar dari Mesir.
Jadi Israel keluar dari Mesir, kemudian 50 hari kemudian mereka sampai di Sinai. Dan di Sinai itulah Tuhan memberikan Torah yang disebut dengan Matan Torah, pemberian Torah. Dan hari itu adalah hari yang ke-50, disebut dengan Syafuot. Jadi ada 7 minggu ditambah 1. Itu Syafuot, jadi minggu-minggu. Syafuot itu dari minggu-minggu, dari Syafua 1 minggu, Syafuot minggu-minggu. 7 minggu ditambah 1. Jadi hari ke-50. Lalu itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan Pentakosta. Jadi kalau begitu maka Pentakosta yang pertama itu bukan di Yerusalem. Tetapi Pentakosta yang pertama itu ada di Sinai. Syafuot itu bahasa Ibraninya, Pentakosta itu bahasa Yunaninya. Jadi sekali lagi bahwa Pentakosta atau Syafuot itu adalah upacara atau hari raya di dalam agama Yahudi. Ada di dalam Torah. Itu yang pertama, bahwa kemudian nanti itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2, itu sesudah 1200 tahun kemudian. Nah, sekarang kita coba lihat angka 50. Mengapa Tuhan harus menunggu 50 hari untuk pemberian Torah? Nah, secara alkitabiah, angka 50 melambangkan kebebasan. Coba kita melihat bahwa angka 50 ini adalah kebebasan itu dalam gambaran tahun Yobel. Jadi tahun Yobel itu 7 tahun semita, 7 semita year ditambah 1 itu jadi tahun Yobel. Jadi tahun Yobel itu angkanya 50. Nah, sekarang kita lihat angka 50 di sini tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Dan sekarang kita lihat di sini 50 hari juga. Kalau begitu ini menunjukkan kebebasan bagi Israel. Padahal Israel sudah keluar dari Mesir selama 50 hari. Jadi kalau kita lihat tahun Yobel, maka setiap 50 tahun di tanah Israel semua hutang dibatalkan. Budak dibebaskan. Tanah dikembalikan kepada keluarga yang telah menjualnya untuk sementara. Jadi menurut Torah, tanah orang Israel itu tidak bisa dijual selama-lamanya. Itu sebetulnya setiap tahun 50 itu dia kembali. Jadi dengan perkataan lain, kalau tanah itu dijual, sebetulnya tanah itu dijual untuk sementara waktu. Kalau kita bisa katakan itu disewakan begitu ya. Karena nanti tahun 50, dia tahun ke-50 tahun Yobel mesti balik lagi kepada orang yang menjual itu. Jadi nggak pernah itu berubah. Nah, ini dengan cara seperti ini, maka Tuhan tetap memelihara warisan tanah bagi suku-suku Israel. Dia nggak bisa tiba-tiba ada satu suku yang bisa mengambil tanah suku lainnya atau keluarga-keluarga lainnya mengambil tanah orang-orang lain. Harus dikembalikan. Ini sesuatu ekonomi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada tanah Israel. Dan ini hanya berlaku di Israel, bukan di seluruh dunia. Ini berlaku di Israel, karena itu Israel adalah real estate khusus dari Tuhan bagi bangsa Israel. Nggak ada di tempat lain. Nah, jadi pada tahun Yobel itu juga ya semua pekerjaan pertanian dihentikan selama 1 tahun. Dan sehingga dengan demikian baik manusia maupun binatang semuanya dapat istirahat. Ya, kalau ada buah atau apa mereka boleh ambil dan makan tanpa ada larangan. Itu di dalam tahun Yobel, dan juga ada bagian-bagian yang kita bisa lihat di tahun Semita. Dan tahun saat ini 5782 itu adalah tahun Semita di Israel. Ya, nanti satu saat sesuai dengan Torah, nanti kita juga bisa membahas itu sesuai dengan bagian Torah yang kita baca. Nah, kita lihat angka 50 sekarang. Saya ingin bicara angka 50. Jadi pada usia 50 tahun, orang Lewi dibebaskan dari pelayanan mereka di kemah atau di bait suci. Itu bilangan 8 ayat 25. Kemudian secara numerik, bahasa Ibrani frasa be-yobel, ya, pada Yobel, ya, in Yobel atau be Yobel,
Bet, Yud, Vav, Bet, Lamed itu sama dengan 50. Jadi gematria dari Yobel itu sama dengan 50. Jadi kalau tadi Yobel itu tahun pembebasan, namanya aja sudah berarti dalam gematria itu pembebasan. Atau 50 maksud saya. 50 yang berarti pembebasan. Kemudian Torah juga menyebutkan peristiwa Eksodus sebanyak 50 kali. Ya, di dalam peristiwa itu maka Torah menyebutkan itu dalam 50 kali. Ini menurut Rabbi Jason Sobel. Ya, Rabbi Jason Sobel mengatakan begitu dalam bukunya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa angka 50 itu bicara tentang kebebasan. Dan Tuhan memberikan kepada Israel kebebasan di Sinai. Jadi secara fisik mereka sudah bebas, tetapi secara pikiran lalu Tuhan kasih diisi pikirannya, jiwanya itu diisi dengan perjanjian Tuhan, dengan Torah itu di Sinai. Jadi satu langkah yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana ini dilakukan ya di lingkungan Israel, makna dari angka 50. Menurut tradisi Yahudi ada alasan lain mengapa Tuhan menunggu 50 hari untuk memberikan 10 perintah dan Torah di Gunung Sinai. Jadi ada alasan lain selain tadi yaitu untuk pembebasan, tapi ada alasan yang lain. Jadi sebelum meninggalkan Mesir, Israel tenggelam di titik terendah kerohanian mereka. Jadi mereka ada di titik terendah, titik nadir dalam kerohanian mereka. Ini Israel. Lalu para rabi mengajarkan bahwa ada 50 tingkat ketidakmurnian. Nah, untuk sampai seperti ini lalu orang memang mesti belajar Torah ya untuk bisa melihat ada 50 tingkat ketidakmurnian atau tamei rohani yang dialami oleh Israel. Dan Israel jatuh ke tingkat yang ke-49 katanya begitu. Ya. Jadi 50 tingkat dia jatuh ke bawah yang ke tingkat 49. Jadi untuk itulah maka Tuhan memerlukan waktu 50 hari untuk kembali memurnikan Israel. Setiap hari satu level naik, satu hari satu level terus naik sampai kembali kepada standar kekudusan dan keutuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara, waktu di dalam periode keluar dari Mesir sampai pemberian Torah di Sinai, panjangnya 50 hari, yang juga dirayakan sampai sekarang, dan disebut dengan penghitungan Omer, ya kita nanti akan sampai kepada sana, kita akan lakukan bersama-sama, penghitungan Omer selama 50 hari, maka setiap hari, bukan saja menghitung Omer, tetapi juga ada perenungan firman Tuhan. Selalu ada perenungan firman Tuhan setiap hari. Nah, apa yang direnungkan di sana? Lalu karena 50 hari ada 7 kali 7 ditambah 1, maka dikasih pola 7. Ada pola 7 yang dipakai. Lalu di sana 7 minggu itu dikasih karakter yang diperlukan untuk mengangkat dari ketidakmurnian kepada level kemurnian supaya bisa mencapai atau bisa menerima Torah. Jadi karakter yang pertama itu adalah hesed, kasih setia. Jadi umat Tuhan perlu kembali memurnikan atau mempunyai diteguhkan dalam sifat hesed yaitu kasih setia. Kemudian yang kedua gafurah, keadilan, kekaguman. Yang ketiga tiferet, keindahan, keserasian. Yang keempat Netzah, ketekunan. Yang kelima, Hod, kerendahan hati. Itu harus selalu diupdate terus. Kemudian Yesod, landasan, kebersamaan. Bounding, jadi kebersamaan bersama dengan orang-orang yang lain, umat yang lain. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang paling tinggi adalah Malhut, kedaulatan dan martabat. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan menginginkan umatnya dipulihkan dari kejatuhan pada tingkat nadir dalam hal kemurnian. Itu lalu kemudian naik kepada standar kemurniannya Tuhan.
Dan itu kalau dihitung 7 kali 7, yaitu dibikin 7 karakter itu dibikin matriks ya, di cross dengan 7 lagi, sehingga jadilah 49, lalu hari ke-50-nya itu adalah hari Syavuot Pentakosta. Nah, jadi kalau kita lihat ya tradisi yang ada di dalam lingkungan Yahudi, Israel itu berbeda. Mereka punya hal seperti itu, dan tetapi orang Kristen bangsa-bangsa tidak punya. Dan mulai dari yang gerakan Pentakosta, lalu mereka bikin 40 hari sesudah kenaikan, lalu berdoa terus 10 hari untuk meminta kepenuhan Roh Kudus ya. Itu khusus untuk gereja Pentakosta. Dan itu boleh saja dilakukan ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada satu kerangka yang lebih luas yang ada di dalam lingkungan orang Yahudi. Dan kita sebagai orang Mesianik, ya kita berpartner dengan Yahudi Mesianik, kita sebagai bangsa-bangsa, orang Mesianik bangsa-bangsa, kita berpartner dan kita mau lihat ada kekayaan rohani ini yang perlu juga kita dapat. Supaya kita setiap tahun kita diupdate dalam 7 karakter yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih setia, hesed kasih setia, gefurah keadilan, tiferet keindahan, keserasian harmoni, netzah ketekunan, hod kerendahan hati, yesod landasan kebersamaan, malkut kedaulatan dan martabat. Dan itu kita lakukan melalui penghitungan Omer. Nah, jadi kita lihat pada hari ke-50 Israel lalu mendapatkan Torah. Kemudian pada hari yang ke-50 juga Torah itu dilengkapi lagi dengan Ruach HaKodesh, itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Jadi Torah dan Ruach HaKodesh itu searah. Ruach HaKodesh tidak bertabrakan, tidak saling silang dengan Torah. Kalau dikatakan roh Torah itu adalah Ruach HaKodesh, karena Ruach itu diberikan pada hari yang sama dengan Torah. Jadi Torah diberikan di Sinai, Ruach itu secara global atau sebagai sesuatu yang jadi pilar itu diberikan di Yerusalem pada hari yang sama. Dan itu menunjukkan bahwa Torah itu adalah firman yang didorong, yang diberikan oleh Ruach Kodes. Nah, anak-anak Israel waktu keluar dari Mesir setelah diperbudak ratusan tahun, itu mereka membutuhkan kesembuhan. Kesembuhan dari luka-luka yang diakibatkan oleh perbudakan. Jadi bukan saja di tubuhnya mungkin dicambuk, tetapi juga di batinnya. Mereka keluar dari Mesir secara fisik, tapi kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang berhubungan dengan batinnya melalui Torah. Firman Tuhan itu menyembuhkan batin mereka. Dan mereka yang sudah dihancurkan secara fisik oleh kerja paksa tiada henti. Tetapi Tuhan melihat bahwa rohani mereka juga hancur oleh penyembahan berhala orang Mesir. Dan untuk itulah maka Tuhan perlu menyembuhkan mereka secara multidimensi. Dan itu lalu terjadi hanya dalam 50 hari Tuhan memberikan. Nah, itu secara simbolis ya. Nah, apakah itu mungkin? Mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Jadi penyembuhan ajaib Tuhan atas Israel itu menjadi latar belakang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Syavuot, pada Kisah Rasul pasal 2. Jadi Tuhan menunjukkan pemulihannya. Dia setelah memberikan Torah dalam arti pengajaran, pedoman hidup, lalu dia memberikan kuasa untuk menjalankan semua itu pada generasi sesudah Mesias. Nah, sekarang kita lihat angka 10, saudara. Mengapa 10? Jadi anak-anak Israel menerima 10 firman pada hari Syavuot Pentakosta pertama di Sinai. Dan kita melihat ya bahwa 10 itu, angka 10 itu ada di dalam 2 loh batu. Jadi satu loh batunya itu ada 5 dan satu lagi 5. Dan
10 firman ini menjadi landasan moral bagi orang Yahudi dan juga Kristen dan sebagian besar peradaban Barat. Itu semua yang dibangun dengan perspektif dunia Judeo-Christianity, atau kita terjemahan itu Yahudi Kristen. Ya, jadi kita lihat nilai-nilai kekristenan itu datang dari Judeo-Christianity. Sebelum ada agama Kristen, umat Yahudi sudah memiliki Torah dan kitab sucinya mereka juga adalah bagian dari kitab suci orang Kristen. Ya, jadi dasarnya sama dan karena itu lalu nilai-nilainya itu sama. Dan kita tidak perlu membuat garis batas keras begitu ya. Oh ini Kristen, ini Yahudi. Kita belajar Alkitab yang sama. Dan karena itu justru pada saat kita kembali menyongsong kedatangan Mesias yang kedua kalinya, kita ingin melihat bahwa antara umat Israel dan umat bangsa-bangsa itu dipersatukan dalam Mesias, di dalam Torah, dalam pengajaran kekudusan Tuhan dan juga di dalam Mesias. Tanpa harus menyatakan oh ini garis batas agama dan sebagainya. Ya itu secara rohani demikian. Walaupun memang secara formalitas agama itu demikian, tetapi kita memegang kitab suci dan karena itu semua nilai dalam kitab suci kita bisa serap sebagai orang percaya. Nah, Tuhan itu waktu dia memberikan 10 perintah itu, maka sebetulnya pemahaman 10 perintah itu harus dihubungkan, kita bisa lihat dihubungkan dengan penciptaan. Bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1, itu Tuhan mengatakan God said, itu Tuhan berkata, itu 10 kali. Ya 10 kali. Dalam Kejadian pasal 1 ayat, saya sebutkan ayatnya, pasal 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28, 29, 10 kali. Ada ucapan Tuhan berfirman. Jadi dengan perkataan lain, langit dan bumi diciptakan juga dalam 10 kali firman. Dan sekarang dalam 10 ini Asara Devarot ada 10 firman. Jadi sama-sama jumlahnya 10. Dan juga sekarang kita bisa melihat bahwa 10 juga merupakan jumlah generasi dari Adam sampai Nuh. Dari Adam sampai Nuh itu ada 10 generasi. Lalu dari Nuh sampai Abraham juga ada 10. Jadi 10 terhubung kepada penciptaan, kepada Nuh yang adalah Adam kedua dan sampai diperbaharui ya dalam sesudah air bah ya dengan pembaharuan. Jadi Nuh itu pembaharuan dari air bah dan kemudian kepada Abraham yaitu pembaharuan iman. Ya, iman, tradisi iman mulai dari Abraham. Sementara secara fisik pembaharuan itu terjadi melalui Nuh. Tetapi secara iman itu melalui Abraham. Dan kemudian kita lihat lagi orang Mesir itu mengalami 10 tulah sebelum Firaun akhirnya membebaskan Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa 10 tulah di Mesir itu pembalikan dari 10 firman yang ada di Kejadian pasal 1. Jadi dengan 10 firman Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi kemudian Tuhan memberikan 10 tulah untuk menjungkir balikan semua ilah-ilah palsu di Mesir. Mengapa demikian? Karena Firaun waktu diberi firman yang benar, yaitu perintah Tuhan yang benar, itu menolak. Dia menolak dan karena dia menolak, maka Tuhan memberikan tulah. Jadi menolak firman Tuhan itu artinya membawa diri orang itu kepada kekacauan. Firman Tuhan itu memberikan satu keteraturan. Kita lihat 10 firman yang ada dalam Kejadian itu, Kejadian pasal 1 itu membuat keteraturan. Semuanya teratur. Tetapi waktu firman itu dirusak atau firman itu ditolak, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan itu kita bisa lihat di Mesir. Mengapa? Karena Firaun menolak perintah Tuhan. Dan karena itulah maka terjadi kekacauan di Mesir.
Dan Tuhan waktu dia menciptakan langit dan bumi, itu kita bisa melihat sebelum firman diucapkan, itu dikatakan di Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Baru kemudian Tuhan berfirman, maka setiap firman Tuhan itu membuat keteraturan, membuat sesuatu yang baik muncul, semua yang indah muncul. Jadi setiap firman Tuhan dalam penciptaan itu membawa ketertiban, kehidupan, dan berkat untuk keluar dari kekacauan. Jadi saudara, waktu kita melihat ini dalam perspektif ini saja, kalau kita ingin kehidupan kita teratur, bahwa kita ingin mendapatkan kehidupan, kita ingin mendapatkan berkat dalam kehidupan kita, maka ketaatan kepada firman Tuhan itu menjadi langkah yang tepat. Bahwa kita perlu taat kepada Tuhan supaya kita mendapatkan segala keteraturan, segala kehidupan dan berkat-berkat dalam kehidupan. Tapi setiap perasaan, pikiran yang menantang firman Tuhan, maka itu akan membuka peluang untuk virus jahat masuk, dan virus itu akan menghancurkan seluruh hal-hal yang teratur dan yang baik yang berasal dari Tuhan. Karena apa? Karena manusianya sudah membuka diri kepada perlawanan, kepada ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini 10, angka 10 itu, lalu 10 yang tadi firman Tuhan berikan, 10 firman Tuhan itu dikaitkan itu dengan 10 proses penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, tapi kemudian Tuhan mengulangi angka 10 lagi itu dalam hal yang rohani. Di dalam Kejadian itu saudara lihat itu semuanya adalah fisik. Tapi kemudian pada Sinai dikasih lagi 10, semuanya itu berhubungan dengan batin. Sesuatu yang mengisi hal-hal yang fisik itu diisi dengan kasih yang ada di dalam batin masing-masing. Nah, kemudian coba kita lihat lagi, ada satu gambaran lagi ya. Ini dari Rabi Jason Sobel ya, barangkali saya mesti sebut namanya ya, sebagai sumber dari hal ini yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam Kejadian pasal 1, itu di dalam bahasa Ibrani ya, itu dikatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz. Ada berapa kata saudara? Ada 7 kata. Ada berapa huruf? Ada 28 huruf. Jadi ada 7 kata dan 28 huruf. Nah, ternyata ini luar biasanya ya, untuk menunjukkan bahwa tadi kenapa itu dihubungkan ya. Ini ada landasan literalnya. Ternyata Keluaran 20 ayat 1 yang saya baca untuk saudara, va yedaber Elohim et kol ha devarim ha eleh le amor ya, Keluaran 20 ayat 1 ya. Itu ternyata jumlah katanya juga berapa? Jumlah katanya juga ada 7. Dan jumlah hurufnya saya udah hitung 28 juga. Jadi persis sama. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi dari 7 kata Ibrani dan 28 huruf Ibrani. Keluaran 20 ayat 1, 7 kata Ibrani dan 28 huruf Ibrani. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ilham Ruach HaKodesh. Bahwa sesungguhnya Tuhan menghubungkan 10 firman dengan penciptaan. Jadi 10 firman dengan penciptaan, dan Tuhan menghubungkan dengan 10 pewahyuan di Sinai. Jadi antara penciptaan di Kejadian 1 dengan pewahyuan Torah di Sinai itu ada hubungannya, dan itu berarti kalau di dalam Kejadian pasal 1 adalah pembaharuan atau sesuatu yang baru, hal yang baru dalam arti penciptaan langit dan bumi secara fisik, sementara di Sinai itu adalah pembaharuan batin dari umat Israel. Jadi ada permulaan yang baru pada 2 posisi itu.
Nah, kita lihat di sana bahwa dengan demikian kita juga bisa melihat bahwa antara penebusan Israel keluar dari Mesir itu disebut penebusan, dengan pewahyuan yaitu di Shavuot atau hari raya Pentakosta atau pemberian Torah, itu ada hubungannya. Bahwa itu ada hubungannya, bahwa tidak saja Pesak ya, tetapi juga Shavuot itu merupakan satu rangkaian yang tidak terputuskan. Karena melalui penebusan itu lalu kemudian muncullah pewahyuan yang adalah Torah yang diberikan kepada Israel sebagai perjanjian kasih, perjanjian nikah. Nah, ya kita lihat di sana itu sesuatu hal yang menjelaskan juga hubungan hari raya Pesak dengan hari raya Shavuot atau Pentakosta. Nah, mengapa diperlukan pewahyuan? Kenapa nggak perlu, dia sudah keluar dari Mesir, ya cukuplah. Kenapa mesti dikasih lagi pewahyuan di Sinai? Ini diperlukan supaya dengan demikian pikiran orang Israel, hati orang Israel ditujukan kepada semua yang dikehendaki oleh Tuhan, pada semua perintah Tuhan, dan Torah itu diberikan sebagai peraturan, ya, sebagai pedoman hidup untuk hidup di dalam tanah perjanjian. Jadi Torah diberikan untuk pedoman hidup di tanah perjanjian. Jadi Israel dibawa kepada pola pikir yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau mereka tidak dilengkapi dengan pola pikir yang berasal dari Tuhan, maka mereka akan kembali ke Mesir. Nah, kita lihat bahkan di dalam perjalanan 40 tahun itu selalu mereka mau bilang, mereka katakan kami mau balik ke Mesir. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berikan di Sinai itu ternyata itu di batu. Jadi mereka perlu proses untuk masuk ke dalam pikiran dan hati. Nah, dengan pengalaman itulah maka ketika hari raya Pentakosta di Yerusalem setelah Mesias naik ke surga, maka Tuhan tidak lagi kasih batu, tetapi dia kasih ruah. Sehingga ruah itu masuk ke dalam hatinya langsung. Sementara waktu di Sinai itu Tuhan kasih di dalam bentuk batu. Batu itu dengan isinya, dengan segala tulisannya mesti masuk ke dalam pikiran. Kita mesti ngerti dengan pikiran kita baru kemudian turun ke hati. Itu proses yang lama. Dan kita lihat Israel fail. Israel gagal karena semua orang yang keluar dari Mesir akhirnya juga harus mati di padang gurun. Jadi mereka gagal. Nah, dengan semuanya itu maka Tuhan waktu memberikan kesempatan yang berikutnya, yang kedua baru kita katakan kepada Israel dan bangsa-bangsa, maka dia berikan Torah yang sama tetapi dalam bentuk roh. Ruach HaKodesh yang ditaruh di dalam hati kita, dan itu adalah sebagai satu tanda materai untuk perjanjian yang sama, yaitu perjanjian Torah yang adalah kasih. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa melalui Pentakosta, melalui Shavuot, ya, maka bukan hanya Israel. Ternyata bukan hanya Israel saja, tetapi juga bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa lalu mulai mendapatkan identitas yang baru. Mendapatkan identitas baru bersama dengan Israel. Jadi bangsa-bangsa tidak menggantikan Israel, tapi bangsa-bangsa itu ditempelkan kepada Israel. Nah, itu kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 19 yang ditulis oleh Rabi Saul, ya. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Elohim yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Mesias Yesua sebagai batu penjuru. Ya, jadi kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari siapa? Orang-orang kudus dari keluarga Elohim yang dibangun oleh atas dasar para rasul dan para nabi. Siapa itu? Israel. Ya, dengan Mesias Yesua sebagai batu penjurunya. Kita lihat di sini bahwa
kita semua dibangun menurut Rabi Shaul atas dasar para rasul dan para nabi. Hanya 2 kelompok itu. Dan Yesua sebagai batu penjuru. Hanya 2 kelompok. Jadi barangkali saya mau hubungkan di sini dengan apa yang disebut dengan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja adalah pemimpin Kristen abad 1 sampai 5. Abad 2 sampai 5. Apakah mereka baik? Apakah mereka berguna? Ada manfaatnya. Saya katakan ada gunanya. Tetapi apakah apa yang mereka ajar dapat menggantikan ajaran para rasul dan para nabi? Tidak bisa. Jadi kalau ada ucapan dari bapak-bapak gereja yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul dan para nabi, maka kita taruh itu di pinggir. Tidak menjadi pedoman kita. Kalau mereka searah ya atau membantu kita untuk lebih merinci apa yang dinyatakan oleh para rasul dan para nabi, kita terima. Jadi dengan perkataan lain, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, para rasul dan para nabi itu adalah dasar. Sementara para bapak gereja itu komentar. Kita bisa terima, bisa kita katakan tidak ada kemutlakan sama sekali. Tetapi apakah kita bisa dengar? Kita bisa dengar. Ya, karena mereka ada di dalam garis sejarah juga. Jadi mereka hidup di abad 2 lebih 1800 lebih dulu dari kita. Jadi kita mesti dengar mereka juga. Itu baik. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa Torah sudah dibatalkan, misalnya mereka mengatakan begitu, tidak. Kalau mengatakan bahwa kita harus menolak Israel, seperti John Chrysostom mengatakan ya dibakar aja itu semua sinagog dan sebagainya, itu John Chrysostom abad 4 ya. Dia mengatakan begitu, maka itu kita tolak. Kita tolak. Mengapa kita tolak? Karena Rabi Shaul, Rasul Paulus, Rabi Shaul mengatakan kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Mesias Yesua sebagai batu penjuru. Nah itu cukup, itu lengkap semuanya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semua bapak gereja juga kita tidak gubris, bukan itu. Tapi kalau di antara mereka ada memberikan pandangan-pandangan yang tidak tepat, maka kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti mereka. Kewajiban kita adalah dengar firman Tuhan, seluruh Alkitab. Saudara bukan hanya dengar saya, saudara baca sendiri dari Alkitab. Dan kemudian kita lihat di dalam Alkitab ada pengajaran rasul-rasul, pengajaran para nabi. Bahkan firman Tuhan sendiri diucapkan baik langsung dicatat oleh Mose maupun melalui mulut Mose. Ya, itu firman Tuhan kita junjung tinggi dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat ini Rasul Petrus ini juga menulis ya. Dia menulis bahwa ini untuk menunjukkan bahwa kita diterima. Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan begini. Tetapi kamu adalah umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim, sehingga kamu boleh memberitakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau kita membaca ini, saudara, maka kita mesti tahu bahwa ayat ini tidak sedang membuat bangsa-bangsa percaya pada Yesus Kristus, Yesus Mesias sebagai pengganti Israel. Ya, kamu adalah umat pilihan, imamat rajani. Oh, kalau gitu kita nih, Israel bukan. Itu pikiran namanya pikiran segregatif. Itu pikiran linear segregatif. Itu tidak bisa dipakai untuk membaca kitab suci. Karena Petrus itu adalah seorang rasul yang justru dalam pembagian tugas dengan Rasul Paulus, dia datang kepada bangsa bersunat. Tapi dia waktu dia menulis, ini juga dia menulis dibaca oleh banyak orang. Dan kalau dia katakan begini, yang pertama itu tentu tetap Israel tetap adalah bangsa pilihan dan imamat rajani. Seperti yang tadi kita baca di dalam Keluaran 19 ayat 6.
Itu janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Jadi tetap Israel adalah imamat rajani bangsa yang kudus. Tapi sekarang kita juga seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus, kita juga ditempelkan ke sana. Kita menjadi kawan sewarga dari Israel dan kita pun menjadi umat pilihan dan imamat rajani. Artinya apa kalau begitu? Kalau kita jadi imamat rajani, itu bukan status, saya ingin katakan. Tekanannya bukan di status. Tekanannya adalah gaya hidup kita perlu sama seperti imamat yang berkerajaan. Sama dengan para imam begitu. Hidupnya kudus. Kita adalah imamat kerajaan bangsa yang kudus. Jadi kalau gitu kita mesti mempunyai gaya hidup yang kudus. Sama juga seperti para imam itu kudus. Dan Israel itu juga kudus. Jadi waktu kita sampai di tempat ini, di dalam bagian ini maksud saya, maka kita bukan merasa kita sebagai pengganti dari Israel, bukan. Tapi tekanannya adalah, maksud dari Rasul ini adalah supaya kita menyadari posisi rohani kita, dan posisi rohani itu mendorong kita untuk bertindak, untuk hidup dengan cara yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, satu bagian lagi yang ingin saya sampaikan adalah makna gematria Torah dan Yesua. Ini barangkali ada sesuatu yang menarik ya, yang saya bagikan kepada saudara. Makna gematria Torah dan Yesua. Di dalam parasa Yitro, secara tradisional ini dianggap parasa yang penting, yang ya sangat penting boleh dibilang begitu, karena di dalamnya diceritakan Tuhan memberikan Torah kepada Israel. Matan Torah. Dan inilah sebetulnya adalah Pentakosta yang pertama di dunia. Jadi Torah diturunkan kepada Israel. Nah sekarang Torah itu berarti pengajaran atau instruksi. Dan Torah itu bukan hukum. Jadi Torah kalau kita lihat ditulis ya, Torah itu Taf, Vav, Res, He. Taf, Vav, ya, Taf, Vav, Res, He. Jadi ada 4 huruf. Jumlahnya berapa, saudara? Kalau dihitung gematrianya, Taf itu 400, Vav itu 6, Res 200, dan He 4. Jumlahnya 611. Padahal para rabi ya dengan perhitungan yang teliti, kita hormati itu, mereka menghitung bahwa ada 613 perintah di dalam Torah. Lalu mulai lihat, loh kok ada kurang ya, kok Torah itu jumlahnya 611, padahal jumlah perintahnya ada 613. Kok seperti kurang ini? Lalu ini membuat para rabi berpikir. Nah saudara lihat di sini. Lalu mereka berpikir, orang bangsa-bangsa nggak mungkin mikir yang begini. Saya katakan nggak mungkin mikir begini. Siapapun dia gitu kan. Karena ini dalam bahasa Ibrani. Jadi kita bersyukurlah kalau kita menjadi mesianik, kita mulai belajar dari perspektif mesianik, memakai perspektif Ibrani. Maka kita bersyukur bahwa kita mendapatkan satu bidang yang begitu luas, satu jendela yang kita bisa melihat sesuatu yang kalau dengan pikiran kita sendiri kita nggak bisa dapat. Dengan bahasa kita sendiri nggak bisa dapat. Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Aramaik, bahasa apa, tidak bisa dapat kecuali Ibrani. Kalau udah sampai di sini ya, kita hargai tentu saja bahasa Aramaik juga dipakai untuk penulisan Targum, juga kitab Daniel itu ada bagian yang ditulis dalam bahasa Aramaik, kita hargai. Tetapi untuk sampai seperti ini itu dalam bahasa Ibrani. Jadi mengapa gematria Torah sama dengan 611 dan bukan 613? Itu pertanyaannya. Lalu mereka mulai berpikir ini terganggu. Kenapa begini ya? Dan ternyata Tuhan kasih hikmat kepada mereka untuk hal ini. Dan kita hargai ini. Jadi ternyata mereka mulai mengatakan begini. Tuhan berbicara pertama
langsung kepada Israel. Ya, itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 19 ya. Tuhan berbicara langsung pada Israel dengan suara yang mengguruh dan Israel ketakutan. Dan karena itu lalu mereka mengatakan, "Oh Mose, jangan Tuhan bicara langsung pada kita. Biar Tuhan bicara pada kamu dan kamu bicara kepada kita." Tetapi mereka udah dengar kan bahwa Tuhan tuh waktu dia berfirman itu mengguruh, menggelegar, mengguru, mereka ketakutan. Nah, pertanyaannya apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka? Berapa banyak Tuhan sampaikan dari 10 firman itu, berapa banyak yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang Israel? Kita nggak pernah tanya itu. Kita tahu, oh Israel hanya takut. Kita nggak tahu bahwa Tuhan udah bicara berapa banyak, kita nggak tahu. Nah, ini mulai mikir nih. Para rabi mulai mikir, oh dia bilang kemudian ini dikatakan, Tuhan sudah mengucapkan 2 perintah yang pertama. 2 kata yang pertama. Akulah Adonai Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu 2, dia bilang. Ada 2 yang pertama. Tapi setelah itu waktu mendengar itu lalu Israel takut dan kemudian yang lainnya sisanya itu dijelaskan oleh Mose. Melalui Mose. Itu tradisi Yahudi mengatakan demikian. Jadi karena itu yang 611 itu, ya 611 yang tadi Torah itu 611, Gematria 611, itu adalah semua perintah perintah Tuhan yang disampaikan melalui mulut Mose. Jadi 2 itu diberikan langsung oleh Tuhan dan semua Israel dengar. Jadi punya bukti sejarah, Israel semuanya dengar bahwa Tuhan itu berbicara dengan cara yang dahsyat kepada mereka. Nah, jadi itu penjelasannya. Tapi sekarang, apakah cuma itu satu-satunya penjelasan? Nah, di dalam Torah, sekali lagi saya katakan, dimensinya tuh banyak. Jadi satu penjelasan itu oke, tetapi ada penjelasan lain. Nah ini saya sebut lagi, Rabbi Jason Sobel, dia Yahudi Ortodoks yang percaya Yesua. Dia menulis buku The Mysteries of the Messiah. Dan dia mengajukan satu alasan lagi, penjelasan yang menarik dan bahkan lebih signifikan daripada penjelasan yang tadi. Yang tadi juga oke. Jadi kalau satu oke bukan arti yang lain nggak oke. Kalau ini oke, ini juga bisa oke, ya. Nah kita lihat bahwa kata pertama dari Torah itu dalam kata Bereshit itu mulai dengan huruf Bet. Bet itu mempunyai nilai gematria Alef Bet. Alef 1 Bet 2. Jadi gematrinya 2. Jadi tetapi menurut para rabi sebetulnya kalau mau menjelaskan bahwa itu Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah dia Tuhan yang Maha Kuasa, itu mestinya dari huruf Alef. Dari huruf Alef. Bahwa itu yang pertama, jadi keesaan Tuhan, yaitu huruf pertama itu Alef. Tapi mengapa Tuhan mulai dari Bet? Ya, nggak bisa dong Tuhan yang memulai perkataannya, dia memulai dengan huruf Bet yang artinya dari huruf kedua Ibrani, abjad Ibrani artinya nilainya 2. Nah, sekarang kita lihat lagi, kemudian dia lihat, karena dia percaya Yesua, dia pegang persis seperti kita, dia pegang juga Brit Hadasyah. Lalu dia lihat kata yang terakhir. Lalu dia lihat ternyata perkataan terakhir dari kitab Wahyu itu apa, saudara? Sudah bisa lihat sekarang? Amin. Amin. Jadi huruf terakhirnya itu nun. Nun. Dari amen itu nun, ya. Nah, kedua huruf ini tadi bet, B ya, dan nun, N menjadi satu kalimat. Menjadi satu kata maksud saya. Menjadi satu kata Ben. Ben itu apa? Anak. Ben itu putra. Anak laki-laki. Ben itu anak dewasa. Ya, anak dewasa. Bukan Yeled. Nah ini dari Rabbi Sapira. Kalau Yeled itu anak-anak. Tapi kalau Ben itu anak yang dewasa. Dan saudara bisa lihat sekarang. Siapa yang disebut Ben? Halo? Yesua.
Mengapa? Karena firman Elohim yang menjadi manusia itu disebut anak oleh Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesua itu Ben. Jadi kita bisa lihat ini banyak di Tanakh, di dalam Mazmur kita bisa melihat bahwa itu adalah mengarah kepada Mesias. Jadi huruf pertamanya Bet, huruf terakhirnya Nun, Ben. Artinya anak, dan ini merujuk kepada anak Elohim yang adalah Yesua. Nah, sekarang artinya, ya. Itu tadi udah dapat deskripsinya, sekarang artinya. Jadi mengapa Torah sama dengan 611? Yang berarti kurang 2 dari 613. Mengapa? Ini menunjukkan, ya, dalam arti ini merujuk bahwa 2 itu anak. Jadi dengan perkataan lain, Torah tidak lengkap tanpa anak. Torah tidak pernah lengkap tanpa Yesua. Jadi kalau kita belajar, saudara belajar, saya belajar Torah dan tidak membawa kepada Yesua, maka pembelajaranmu tidak lengkap. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesua dalam Yohanes 5 ayat 46. Mose menulis tentang aku. Mose menulis apa? Menulis Torah. Dan Torah itu bicara tentang Yesua. Itu diakui oleh Yesua sendiri. Nah, tetapi sekarang saudara lihat, ya, ini ada beberapa dimensi ini. Saudara harus lihat ini dalam ruang. Jadi kalau mengatakan Yesua, oh ya Yesua, kita bersuka cita. Dan saya bersuka cita bahwa waktu kita belajar Torah, kita dibawa kepada Yesua. Itu pembelajaran Torah yang lengkap. Tapi saya ini satu dimensi, bahwa kalau kita tahu bahwa tujuan Torah kepada Yesua, tidak berarti bahwa kalau begitu Torah bisa disingkirkan. Nah, itu dimensi itu, ya. Tidak berarti bahwa Torah bisa katanya dibatalkan. 613 perintah dibatalkan. Dari mana? Tidak bisa dibuktikan semuanya itu, ya. Kalau tadi bahwa Efesus 2 ayat 15 mengatakan dengan kematiannya ia membatalkan Taurat, maka itu harus lihat, jangan baca dalam bahasa Indonesia, baca dalam bahasa Greka. Nomos itu. Dan setiap kata nomos, pelajari Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus, bahwa setiap kali Rasul Paulus memakai nomos di dalam suratnya, dalam bahasa Greka itu nomos, maka pemunculannya tidak monolitik. Bahwa nomos selalu pasti adalah Torah tertulis. Tidak. Itu bisa didalami itu sampai kepada bahasa Grekanya secara teologis, ya. Nah, untuk itu kita bisa lihat ada satu orang guru Torah, yaitu namanya Tim Hegg. Dia sudah menulis buku, ya, The Letters Writer, penulis surat dalam bahasa Inggris. Itu di situ dia membahas secara teologis bahwa tidak nomos itu dalam surat-surat Paulus tidak muncul secara monolitik. Ini bahasanya juga bahasa akademis, ya. Tidak muncul secara monolitik. Artinya bahwa ada saatnya dia memakai nomos untuk Torah, ada saatnya dia memakai nomos untuk halakha atau peraturan-peraturan turunan di bawah Torah. Ya, dan itu menunjukkan bahwa dan itu tidak seluruhnya juga, tapi yang sesuai dengan konteksnya adalah ketentuan-ketentuan rabbinik yang memisahkan antara Yahudi sama bangsa-bangsa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita kembali sini bahwa kita menerima semua pengajaran itu, pengajaran seluruh kitab suci sebagai satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu sebagai firman Tuhan, dan tanpa ada catatan bahwa Torah 613 perintah itu sudah dibatalkan. Itu konsekuensi teologis yang yang sangat buruk, saya katakan. Mengatakan bahwa 613 sudah perintah itu sudah dibatalkan, itu sangat buruk. Ya, jadi kita bersyukur untuk semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kekal,
dan dari kekal kepada kekal, Dia yang kekal, dan firman itu kekal. Kalau kita katakan bahwa firman Tuhan itu kekal, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu dibatalkan? Ya, nah itu saya kira itu kita belajar pada Parasa Yitro. Karena mengapa ini penting? Karena di Parasa inilah Tuhan memberikan Torah kepada Israel sebagai perjanjian nikah, perjanjian kasih, dan inti Torah itu adalah kasih. Kita bersyukur kalau kita juga bisa melihat dengan perspektif itu. Tidak selalu saya melihat dari perspektif itu ya, bahwa Torah adalah perjanjian kasih. Dulu waktu sebelum saya sampai kepada pengajaran ini, waktu masih jadi pemuda dan sebagainya, kita merasa bahwa enggak begitu. Tetapi Tuhan bukakan, Ruach HaKodes menolong, membimbing kita, sehingga kita sampai kepada perspektif yang utuh dan lengkap dan benar. Bahwa Torah adalah perjanjian nikah, perjanjian kasih, dan kita bersyukur kalau kita boleh melihat semua pengajaran kekudusan itu dari Torah, dan Torah itu membawa kita kepada Yeshua HaMashiach. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh sebagai bangsa-bangsa, kami boleh mengenal kehendak-Mu melalui Torah yang adalah perintah-perintah Tuhan. Dan di dalam perintah-perintah Tuhan itu kami boleh mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hal ini, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam masa hidup kami untuk mengenal perspektif yang benar, mengenal seluruh firman Tuhan secara utuh dan tidak ada pertentangan satu sama lainnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya itu, dan kami sungguh memuliakan Tuhan karena dari Torah yang Tuhan berikan, maka kami juga dibawa kepada Mesias Yeshua. Di dalam prosesnya kami sebagai bangsa-bangsa, kami mengenal mulai dari Yeshua, tapi Tuhan juga melengkapi kami dengan keseluruhannya, yaitu Torah. Dan karena itu kami dalam keadaan kami yang memahami seluruh firman Tuhan secara lengkap, kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan dalam dunia ini. Dan dengan demikian juga kami menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub bagi kemuliaan Bapa di surga, dan kepada Yeshua, Mesiasnya, firman Elohim yang menjadi manusia, yang adalah juru selamat kami. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.